Shalom Bapak Ibu Saudara yang sangat saya kasihi dalam Kristus. Saya berdoa Anda semua dalam keadaan baik. Hari-hari ini kita mengalami pergumulan tantangan kehidupan, bagaimana memutuskan dalam pekerjaan, bagaimana memutuskan dalam hubungan-hubungan kita, hubungan-hubungan Anda, orang tua dan anak, dan sebagainya. Ada banyak air mata yang dialami ketika kita menghadapi segala hal. Tapi saya mau beritahu kabar sukacita bagi setiap Anda, bahwa ada satu pribadi yang mengerti apa yang Anda alami. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Yesus tahu apa yang Anda alami, Yesus mengerti. Karena Yesus pernah mengalami. Ketika Yesus datang sebagai manusia, Yesus pernah menangis. Yesus pernah merasa ditinggalkan oleh murid-muridnya. Apa yang kita alami dalam keseharian kita juga dialami oleh Kristus. Oleh karena itu, saya rindu setiap kita belajar dari Kristus. Sebab Yesus, menurut firman Tuhan, dikatakan Yesus adalah yang sulung di antara banyak saudara. Oleh karena itu kita harus memandang kepada Dia. Semua nubuatan perjanjian lama, kitab perjanjian lama sampai perjanjian baru bermuara kepada satu pribadi, namanya Tuhan Yesus Kristus. Matius 28 ayat 20 berkata, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Artinya Yesus menyertai setiap kita, memampukan kita dalam segala keadaan. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dikatakan sama dengan kita. Artinya Yesus telah dicobai sama dengan pencobaan-pencobaan yang kita alami. Oleh karena itu kita harus tertuju kepada Kristus. Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yesus adalah sulung di antara kita semua. Yesus menang, kita pun menang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita sama-sama belajar. Saya akan menyampaikan seri pengajaran dengan sebuah tema besar, yaitu menjadi seperti Yesus. Ada 10 khotbah yang akan saya sampaikan, semuanya bermuara kepada teladan Kristus. Mari kita membuka hati, mari kita siapkan diri belajar dari kehidupan Kristus, dari sisi kemanusiaan Kristus, supaya kita berkemenangan setiap hari. Menjadi seperti Yesus. Shalom jemaat yang sangat kami kasihi. Kami berdoa Anda dalam keadaan baik dimanapun Anda berada. Tuhan mengasihimu, tetap semangat dalam segala situasi yang dihadapi. Dan ingat bahwa kita punya Bapa yang baik. Salah satu jebakan iblis adalah membuat kita percaya bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Setiap kita harus tahu bahwa Tuhan kita adalah Bapa. Dan Dia mengerti. Dan sekalipun ada banyak doa yang kita panjatkan mungkin belum dijawab oleh Tuhan. Tapi Tuhan tahu yang terbaik. Kita punya Bapa yang baik. Burung di udara dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita anak-anaknya. Mari buka hati untuk belajar firman Tuhan saat ini. Dan hari ini kita akan melanjutkan seri dengan tema besar. Yaitu menjadi seperti Yesus. Kita akan melanjutkan seri dari beberapa minggu yang lalu. Waktu-waktu yang lalu ketika saya menyampaikan bahwa kita semua harus belajar dari guru agung kita, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah batu penjuru, kepadanya kita memandang setiap hari. Apa yang kita kerjakan, semuanya kita contoh dari Tuhan Yesus Kristus dalam kemanusiaannya. Hari ini kita akan membahas mengenai Yesus dan kepemimpinan. Setiap orang adalah pemimpin minimal atas dirinya sendiri. Oleh karena itu tema ini sangat penting. Dimanapun kita pergi, kita mau nggak mau harus berhadapan dengan hal ini. Sebagai seorang suami, Anda adalah pemimpin bagi keluarga. Seorang istri juga adalah pemimpin bagi anak-anaknya. Dimanapun kita pergi, di pekerjaan pun kita punya pemimpin di atas kita. Atau kita adalah pemimpin bagi beberapa orang di bawah kita. Intinya tema ini penting, kita harus memahami bagaimana Yesus menjadi seorang pemimpin. Dan kita akan melihat teladan yang baik dari kehidupannya. Buka bersama firman Tuhan Matius 22 ayat 24 sampai 32. Matius 22 ayat 24 sampai 32.
Saya bacakan, Anda silakan mengikuti dari Alkitab Anda masing-masing. Percakapan waktu perjamuan malam, ya. Maksud saya Lukas ya, Lukas 22 ayat 24 sampai 32. Demikian firman Tuhan, percakapan waktu perjamuan malam. Terjadilah juga pertengkaran antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau telah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Dari perikop ini kita mau belajar bagaimana Yesus itu memimpin, supaya kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita melakukannya, kita akan berkemenangan, kita akan menjadi pemimpin yang diurapi oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Yesus adalah seorang figur, seorang pribadi yang menjadi pemimpin atas 12 rasul. 12 orang dipilih oleh Tuhan Yesus. Ada Simon, ada Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Yakobus bin Alfeus, Tadeus atau Yudas orang Zelot, Simon orang Kanaan, Yudas Iskariot. Mereka semua adalah 12 yang dipilih oleh Yesus. Sekalipun ada banyak tantangan dan kita tahu bahwa Yudas Iskariot adalah orang yang menjual Kristus. Ternyata dalam kepemimpinan Yesus sebagai pribadi anak Allah yang turun ke bumi, Yesus pun mengalami tantangan-tantangan sebagaimana lazimnya yang dialami oleh pemimpin-pemimpin. Pemimpin di pekerjaan, pemimpin di rumah, pemimpin di gereja, pemimpin-pemimpin dimanapun dalam sebuah bangsa. Atau kepemimpinan dimanapun menghadapi berbagai pergumulan. Tidak ada kepemimpinan yang mulus. Yesus dengan 12 muridnya, Yudas Iskariot kemudian menjual Kristus. Kemudian ada satu orang yang menggantikan. Ternyata 12 rasul ini orang-orang yang dianggap biasa, banyak masalah. Ketika Yesus memuridkan mereka, mereka kemudian pergi ke bangsa-bangsa. Kemudian Injil itu mengubah bangsa. Injil itu, kalau kita pelajari sejarah di Eropa, Injil itu mengubah hati beberapa raja-raja yang ada di sana pada zaman, pada abad-abad yang lalu. Dan ketika Injil mengubah hati seorang raja, maka kekristenan, firman itu masuk sangat luas ke dalam sebuah bangsa. Cara berpikir bapak-bapak gereja, bapak-bapak sebuah bangsa dipengaruhi oleh bapak-bapak gereja. Jadi Injil melalui Tuhan Yesus Kristus, melalui Yesus yang memimpin 12 orang yang tidak diperhitungkan. Tim ini menjadi tim impian Tuhan, menjadi tim yang diurapi oleh Tuhan, dan mereka pergi dan mengubah bangsa. Sampai hari ini, ribuan tahun kemudian, kita tetap bisa belajar dari mereka. Padahal mereka hanyalah orang-orang yang tidak dikenal sebelumnya. Nah, bagaimana Yesus 3,5 tahun bisa membuat sebuah tim yang sangat solid. Dan mereka bahkan memberikan dirinya sampai tetes darah penghabisan. Mereka memberikan hidup mereka, ada yang disalib. Ada sejarah gereja mencatat ada murid-murid yang digergaji. Ada murid yang dimasukkan ke dalam kulit, dibungkus dengan kulit dan dijemur di matahari. Dan kulit itu kemudian mengkerut dan membuat orang di dalamnya mati pelan-pelan. Tapi mereka semua melakukannya. Mereka adalah tim yang dipimpin oleh seorang pemimpin, namanya Kristus. Jadi sekali lagi kita akan belajar dari kemanusiaan Yesus, ya, karena Yesus adalah manusia 100% waktu datang lahir dari rahim Maria, adalah manusia
Intinya Yesus bisa memimpin, oleh karena itu kita pun bisa memimpin asalkan kita mencontoh dari kehidupan Kristus. Sekalipun waktu Yesus memimpin ada banyak tantangan. Ya, tantangan kepemimpinan Kristus itu sangat-sangat dalam dan besar. Gak main-main tantangan yang dialami Kristus. Oleh karena itu kita gak boleh berkata sulit. Ketika Anda mengalami kesulitan dalam kepemimpinan Anda kemudian menjadi sangat mudah menyerah. Kita harus melihat kepada manusia Yesus. Yesus juga mengalami penolakan-penolakan sebagai pemimpin. Asal usul Yesus diragukan. Kalau kita lihat di kitab Yohanes 1 ayat 46, dikatakan begini, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ketika murid-murid sedang berbicara di antara mereka, mereka berkata ternyata Mesias itu ada loh. Lalu mereka berkata, dari Nazaret. Mereka meragukan Kristus, mereka meragukan kepemimpinan Yesus. Lalu ada murid-murid yang mengikuti Yesus berbondong-bondong, ribuan orang. Di kitab Yohanes juga, Yohanes 6 diceritakan Yesus memberi makan banyak orang. Lalu setelah itu masih banyak lagi yang mencari Yesus. Kemudian Yesus menegur mereka. Yesus berkata, kalian mencari saya. Kamu cari saya karena kamu telah makan roti itu kemarin. Artinya orang-orang banyak itu mencari Yesus karena mereka mau mujizat secara fisik, jasmani, menerima roti untuk dimakan. Ketika Yesus berkata demikian, Yesus berkata, kamu kalau ikut sayalah roti hidup itu. Saya benar-benar roti. Dan darahku benar-benar minuman. Perkataan ini tidak mudah dipahami dan dianggap sangat keras. Lalu dikatakan ada mulai saat itu banyak murid-murid mengundurkan diri. Pernahkah Anda mengalami dalam kepemimpinan Anda? Ada orang-orang yang meragukan Anda, lalu ada orang yang meninggalkan Anda. Coba kita lihat hidup Yesus. Dia adalah Tuhan, manusia 100% juga. Bukan setengah dewa ya, Yesus benar-benar manusia. Yesus mengalami tantangan kepemimpinan. Dikatakan banyak orang meninggalkan Yesus. Perasaan ditinggalkan yang kita alami, yang Anda alami, Yesus juga sudah mengalaminya. Oleh karena itu mari kita letakkan semua perasaan kita. Kita percaya kepada Yesus. Kalau Yesus bisa menyelesaikannya, kita pun bisa menyelesaikannya. Anda mengalami pergumulan, kepemimpinan di perusahaan Anda atau di keluarga atau di CG, di gereja, di pelayanan. Mari kita memandang kepada Yesus. Yesus yang sudah menang. Dia dicobai sama seperti kita namun dia menang. Demikian juga kita kalau percaya dan bergantung kepada Kristus, kita juga akan menang. Kalau ikut Yesus tidak dijanjikan semua mulus. Kita harus belajar. Yesus mengalami kerikil-kerikil dalam kepemimpinan. Yesus, murid-murid berkata, mulai saat itu mereka meninggalkan dia. Dan ada kalimat yang berkata, ajarannya terlalu keras. Pernahkah Anda mengalami, ada orang berkata, nggak sanggup ikut orang ini. Terlalu keras, terlalu straight, terlalu kaku dan sebagainya. Anda disalah mengerti ketika mencoba berusaha untuk menegakkan kepemimpinan, peraturan dan sebagainya. Ternyata Yesus sebagai pemimpin tidak mulus-mulus juga apa yang dia alami. Kemudian Yesus punya 12 murid yang mereka nggak setiap hari mereka saling mengasihi. Kalau kita baca di Markus 9 ayat 33 sampai 35. Dikatakan di tengah jalan mereka siapa? Para rasul. Yang melihat Yesus face to face. Setiap hari melihat Yesus juru selamat Tuhan yang maha kuasa. Kurang apalagi. Dikatakan mereka bertengkar di hadapan Tuhan. Kalau saya jadi pemimpin, lihat orang yang saya pimpin bertengkar. Itu sesuatu yang gak baik, sesuatu yang gak mengenakkan. Yesus juga mengalaminya. Murid-muridnya melihat mujizat, murid-muridnya mengikuti Yesus berkeliling, melayani, menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Tapi mereka masih bisa bertengkar di belakang Kristus. 12 murid tidak terlalu banyak, tapi mereka semua bertengkar. Siapa yang terbesar di antara kita? Anda bayangkan, mungkin ada seorang ayah, bagi beberapa 2-3 anak Anda, dan anak-anak Anda ketika mulai besar, bertengkar di antara mereka. Ada ucapan-ucapan yang muncul, ada anak yang berkata, saya lebih dikasihi papa, kamu enggak. Saya anak sulung, saya lebih berhak. Hai ayah-ayah, ketika Anda pusing, Anda banyak pikiran dalam kepemimpinan Anda sebagai seorang ayah di keluarga Anda. Mari pandang kepada Yesus. Yesus mengalami pergumulan kepemimpinan. Karena murid-murid yang dikasihi, murid-murid yang dididik, mereka menyertai Yesus, itu pemuritannya berjam-jam. Bahkan mereka bisa sampai jauh malam. Menurut sejarah bahkan
Yesus tinggal di rumah Simon Petrus di pinggir Danau Galilea. Saya pernah sekali mengunjungi Israel dan melihat di Galilea di pinggir danau ada rumah yang bongkahan-bongkahan batu dan itu dipercaya sebagai rumah Simon Petrus. Dan ternyata Yesus tinggal di situ di dalam pelayanan berkeliling di Galilea. Dan Anda bayangkan, mungkin ada yang berkata seandainya pemimpin saya itu seperti Yesus, CGL saya seperti Yesus, kita pasti bertumbuh. Belum tentu. Murid-murid juga bertengkar walaupun CGL-nya Yesus. Murid-murid juga bertengkar sekalipun pemimpinnya sempurna. Namanya Tuhan Yesus. Jadi jangan menyerah ketika Anda mengalami pergumulan. Jangan menyerah kalau Anda mengalami penolakan sebagai seorang pemimpin. Tetap maju bersama dengan Tuhan. Tentu cek hati, mengandalkan Tuhan. Buka pikiran dalam firman. Lihat sesuatu yang bisa diubah dari diri kita. Tetapi jika Anda sudah melakukannya dan tetap ada tantangan, itu namanya bayar harga. Jadilah pemimpin yang tangguh di usaha Anda. Jangan mudah lempar handuk. Tetap maju bersama dengan Tuhan. Yesus juga sering menegur beberapa kali di firman Tuhan. Diceritakan Yesus menegur Yakobus dan Yohanes satu kali. Mereka mau masuk ke sebuah kota. Tetapi orang-orang di kota itu menolak. Lalu Yakobus dan juga Yohanes berkata, "Guru, izinkan kami minta api turun dari langit membakar kota itu." Yesus menegur mereka dan berkata, "Enggak boleh begitu." Murid-muridnya terlalu keras, sok rohani dan sebagainya. Mau langsung menghakimi sebuah kota karena satu kali penolakan. Yesus mengajar, Yesus tegur murid-murid dengan kasih. Dan juga yang paling terkenal kisahnya adalah Yesus menegur Petrus. Yesus berkata, "Enyah iblis, engkau batu sandungan bagiku." Anda bayangkan, Yesus yang lemah lembut berteriak menghardik muridnya oleh karena melakukan tindakan yang hampir-hampir tindakan itu sangat diperhitungkan Tuhan karena itu bisa membuat Yesus tidak naik ke kayu salib dan penebusan tidak terjadi. Karena Petrus berkata, "Jangan terjadi, engkau jangan menderita," dan sebagainya. Jadi ternyata Yesus juga mengalami semua yang kita alami keseharian kita. Yesus punya bendahara namanya Yudas Iskariot dan bendaharanya korupsi. Padahal pemimpinnya Tuhan Yesus. Apalagi kalau pemimpinnya manusia biasa. Di dunia ini kita melihat segala sesuatu yang buruk terjadi. Dan kalau Anda sebagai pemimpin, Anda melihat orang yang Anda pimpin melakukan sesuatu yang buruk, tetap berdoa, berjuang, jangan menyerah. Tetap care. Yesus melakukan segala-galanya. Ketika Yesus ditangkap, Petrus kemudian mengikuti Yesus. Petrus sembunyi-sembunyi. Lalu orang tanya, "Kamu pasti murid Yesus bukan?" Itu kami bisa dengar dari cara kamu berbicara, dialek kamu. Kamu pengikut Yesus dari Galilea. Dan dikatakan dia bersumpah. Bahkan bahasa aslinya lebih dalam dari itu. Bahasa aslinya artinya memaki dengan kata-kata kasar. Bayangkan kalau orang yang Anda pimpin, tiba-tiba di luar sana berkata nggak kenal Anda. Oh, semua hal telah dialami Yesus sebagai seorang pemimpin. Walaupun dia adalah Tuhan. Tapi Yesus mengalami semuanya, diizinkan oleh Bapa. Supaya kita bisa belajar dari Yesus. Kalau Yesus bisa hadapi begitu kuat, tangguh, dan pada akhirnya penuh kemuliaan. Jika kita mau mengalami kemuliaan, mari kita belajar dari Yesus. Mata tertuju kepada Yesus sebagai seorang pemimpin. Dari perikop yang kita baca, ada beberapa prinsip yang saya mau tekankan kepada setiap kita untuk jadi pemimpin yang diurapi oleh Tuhan. Yesus dan kepemimpinan, model kepemimpinan Yesus, itulah yang akan kita tiru, kita akan teladani hari ke hari seumur hidup kita. Yang pertama yang diajarkan oleh Yesus adalah di ayat yang ke-32 dikatakan, "Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Yesus berkata kepada Simon, "Iblis berusaha mengambil engkau, tetapi aku telah berdoa bagimu." Yang pertama, seorang pemimpin haruslah seorang pemimpin yang berdoa. Ini adalah prinsip yang tidak bisa ditinggalkan. Sekalipun Anda bisa memahami berbagai pendidikan, Anda kuliah di tempat yang terbaik dan itu baik, puji Tuhan. Anda bisa mengerti segala hal di dunia ini, Anda mengerti politik, Anda mengerti ekonomi, Anda mengerti semua seluk-beluk perusahaan sampai detil-detilnya. Anda jangan lupakan satu hal ini. Anda harus menjadi pemimpin yang berdoa.
Dalam kepemimpinan, dalam pelayanan saya nggak mengatakan sudah sempurna, tapi dalam pengalaman saya yang masih kecil, tentu kalau dibanding yang lain mungkin lebih pengalaman. Tapi saya bisa cerita bahwa dalam pengalaman saya, kadangkala ada sesuatu yang saya anggap sudah terbaik, cara terbaik, pasti bagus hasilnya. Tidak ada satu hal pun yang membuat saya ragu. Tapi tiba-tiba hasilnya nggak seperti yang diharapkan. Kita akan diperhadapkan dengan situasi-situasi seperti ini sebagai pemimpin. Ada hal-hal yang tidak diharapkan terjadi. Anda juga demikian. Anda merasa nggak ada yang salah ini. Anda sudah lakukan semua sesuai aturan. Tapi ketika terjadi, hasilnya ujungnya kok nggak seperti yang diharapkan. Disinilah peran doa terjadi. Karena apa yang kita kerjakan setiap hari sebagai seorang pemimpin adalah peperangan rohani. Anda harus belajar letakkan hati di hadapan Tuhan. Anda harus belajar letakkan kesibukan, Anda duduk, Anda menyembah Tuhan, Anda berbahasa roh, membaca firman. Kadang-kala waktu Anda berdoa, pikiran masih kacau, kesana sini, pikiran melayang-layang. Mikir ini, mikir itu, mau bayar ini, bayar itu. Belum lagi ada orang yang gak suka Anda dan sebagainya. Tapi ketika Anda ada di hadirat Tuhan, Anda mencurahkan semua isi hati Anda kepada Tuhan. Anda terkonek sama Tuhan sehingga hatimu diluruskan kembali oleh Tuhan. Kekecewaan-kekecewaan kadangkala kelihatannya kecil, tapi kalau kekecewaan itu menumpuk jadi besar, itu akan menghancurkan panggilan kita. Ada banyak orang kelihatan baik-baik, tiba-tiba hilang. Itu sebenarnya ada banyak kekecewaan yang menumpuk. Sebagai seorang pemimpin, kita benar-benar harus bergantung sama Tuhan. Kita kerjakan bagian kita bukan orang yang malas, kita melakukan bagian kita tahu apa yang harus kita kerjakan, job description kita setiap hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun, apa yang dikerjakan. Tapi di atas semuanya, kita harus meneladani Yesus. Yesus berdoa. Harusnya kan Tuhan gak usah doa ya. Buat apa Yesus berdoa? Dia anak Allah. Segala sesuatu diciptakan melalui Kristus. Tapi dalam sisi kemanusiaan Kristus menunjukkan kepada kita sebagai manusia, kita harus bergantung sama Tuhan. Mari kita menjadi orang yang berdoa. Yesus berdoa. Waktu memilih murid-murid, semalam-malaman Yesus berdoa. Supaya gak salah pilih. Itu pun ada satu yang gagal. Yudas Iskariot, bukan Yesus gagal. Yudas Iskariot yang memilih untuk gagal. Yesus memberi kesempatan. Yesus waktu sebelum ditangkap di Taman Getsemani, Yesus berdoa berkali-kali. Tuhan, sekiranya mungkin ya Bapa, cawan ini berlalu daripadaku. Yesus mencurahkan isi hati di hadapan Bapa. Demikian juga kita. Hai ayah-ayah, hai ibu-ibu, hai pemimpin perusahaan, hai jemaat yang saya kasihi. Mari kita menjadi orang yang berdoa. Cari waktu menyendiri bersama Tuhan. Dalam pengalaman-pengalaman saya berdoa, kadangkala ada waktunya di mana ketika saya mau doa, saya pengen sekali doa. Gak tahu mulai dari mana. Gak ada kata-kata yang keluar, hanya duduk aja. Duduk saja. Baca Alkitab, kadangkala ayatnya gak masuk ke dalam pikiran, karena pikirannya ke tempat lain. Tapi tetap baca. Sampai satu titik hati jadi damai dan roh saya dikuatkan oleh Tuhan. Sehingga saya bisa memimpin kembali. Kita ini manusia. Yesus manusia, memberi teladan kepada kita manusia-manusia gak sempurna ini untuk belajar bergantung sama Tuhan. Yesus yang sempurna saja berdoa, apalagi kita yang gak sempurna. Yesus berdoa supaya Tuhan Bapa menguatkan dia. Kunci ini jangan hilang. Pemimpin adalah pemimpin yang berdoa. Kita sudah mengajar anak-anak kita, orang-orang kita pimpin dengan berbagai ilmu. Mungkin kita berikan PowerPoint ini, PowerPoint itu, minta mereka baca buku ini, udah broadcast 1-2 hal yang harus dikerjakan. Mereka bisa lemah juga. Tapi ketika kita berdoa bagi orang-orang kita pimpin, Roh Kudus langsung bisa menguatkan mereka. Tuhan menyempurnakan apa yang kita kerjakan. Doa itu menyempurnakan apa yang kita kerjakan. Makanya ada berdoa dan bekerja. Kita harus berdoa, tapi juga bekerja. Kita bekerja, tapi juga harus doa. Ini adalah satu paket seperti koin ya. 2 sisi mata uang, gak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan bukan uang lagi. Kehidupan kita adalah kehidupan yang bekerja, tapi juga berdoa. Harus berdoa senantiasa. Lalu Yesus mengajarkan kita harus berdoa. Yesus berkata, ada perumpamaan bahwa kita ini harus berdoa tak jemu-jemu. Yesus berkata, satu kali ada orang datang malam hari,
pergi ke rumah tetangganya, ke salah satu orang berkata kepada, ada orang dari luar, jauh dari luar kota datang ke rumah seseorang, orang itu gak punya roti lagi. Orang itu sebagai tuan rumah gak enakan karena gak ada makanan disajikan. Orang ini pergi kepada tetangganya malam hari, mengetuk pintu, tolong bukakan, berikan saya roti karena ada orang datang ke rumah saya gak ada roti. Tindakan ini adalah tindakan yang memalukan sebenarnya. Di Israel pada zaman itu rumah itu sangat sederhana, kotak petak saja, 2 ruangan. Jadi kalau orang malam hari tidur, biasa mereka akan menggulung tikarnya, masukkan ke tempatnya. Karena tempat mereka makan, itulah tempat mereka tidur. Jadi kalau malam hari ada orang mengetuk pintu datang, semua orang di rumah harus bangun. Dan Yesus berkata, orang ini karena sudah melakukan tindakan yang memalukan, pasti orang di dalam itu menghargai, oh ini orang yang datang ke rumah saya ini benar-benar nekat mau minta roti. Jadi karena tindakan yang dalam tanda kutip tidak tahu malu ini, dia akan menerima roti dari orang itu. Demikian juga kita berdoa gak jemu-jemu, kita setiap malam, pagi, siang, sore memandang wajah Bapa, berdoa tak jemu-jemu. Yesus mengajarkan prinsip ini. Mari menjadi pemimpin yang berdoa. Yang kedua, di ayat yang ke-26 dikatakan, tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Garis bawahi, pemimpin sebagai pelayan. Pemimpin itu melayani. Prinsip itu harus ada dalam hati, ya. Pemimpin itu adalah orang yang harus rendah hati. Gak boleh merasa bos. Harus menjadi orang yang bisa menolong seseorang. Spiritnya begitu. Memang kalau Anda tiba-tiba jadi CEO dan ada banyak orang di samping kiri kanan Anda, ya tidak perlu Anda bersihin mobil. Ada orang yang memang bersihin itu. Yang diajarkan di Yesus adalah prinsipnya, hatinya gak boleh berubah. Barang siapa mau jadi yang terbesar, apakah Anda mau jadi terbesar di perusahaan Anda? Apakah Anda menjadi di perusahaan tempat Anda kerja maksudnya? Apakah Anda akan menjadi orang yang dipandang? Mulailah selalu dari bawah. Belajar, jangan lupakan permulaan kita. Yesus berkata, siapa yang terbesar? Yang duduk makan atau yang melayani? Yang terbesar adalah yang duduk makan. Tapi aku ada di antaramu, aku melayanimu, padahal aku adalah Tuhan. Yesus bahkan membasuh kaki murid-muridnya. Prinsip ini gak boleh hilang dari orang Kristen. Prinsip ini gak boleh hilang dari Gereja Mawar Sharon, Sumatera, Medan, atau kota dimanapun Anda berada. Kita harus rendah hati, belajar. Apapun itu yang bisa kita kerjakan, spirit berkorban itu harus muncul di dalam hati kita. Aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan, kata firman Tuhan. Gak boleh merasa kita ini seperti orang yang tak tersentuh. Semua harus nunduk hormat kepada kita. Dan kalau ada yang enggak hormat, kita merasa kesal hati. Kamu enggak tahu siapa saya. Biarlah buang semua perasaan demikian. Kita ini anak Allah. Dan Yesus mengajarkan kepada kita sebagai pemimpin. Kita adalah pemimpin yang melayani. Prinsip ini enggak disukai oleh dunia ini. Mereka kalau jadi pemimpin benar-benar orang yang dilayani. Tapi mari kita tunjukkan prinsip kepemimpinan Yesus. Adalah orang yang melayani. Untuk itu, makanya murid-muridnya jadi orang-orang yang melayani. Bahkan ketika Yesus terangkat ke sorga, murid-murid memberikan hidup mereka. Sampai mati pun mereka memberikan hidupnya. Mereka gak menyesal, mereka penuh kemuliaan. Mereka bahkan bangga. Menurut sejarah, Petrus ketika akan disalibkan, Petrus berkata, tolong salibkan saya terbalik. Saya gak layak disalib seperti guru saya, seperti juru selamat saya. Petrus adalah orang yang meneladani Yesus. Karena Yesus memberikan teladan bagi mereka. Yesus rendah hati. Beberapa waktu yang lalu ketika saya datang ke gereja, di konteksnya Sun Plaza, saya cerita ini saya bongkar aib sendiri. Ya, ketika masih pagi saya lewat pintu depan mall, lalu saya dicegat, lalu diberitahu ada acara ya di atas. Saya cek dulu ya Pak, jangan masuk dulu. Bapak ada acara di atas ya, bentar ya, telepon dulu. Saya cek dulu, beliau pakai HT ya, koordinasi dan sebagainya. Kemudian saya tanya, apakah sebelumnya tidak diberitahu kalau kami harus ada taping di atas, ada merekam khotbah untuk ibadah. Oh sebentar ya Pak, memang sikapnya nggak terlalu agak cuek ya.
Lalu hamba Tuhan ini mulai angkuh. Saya berkata, Pak maaf ya, saya pendetanya di atas. Oh maaf Pak, maaf. Ya. Setelah itu masuk. Setelah masuk saya merasa aduh, ada something yang hancur, sesuatu yang hancur di hati saya. Ngapain saya berkata saya pendeta di atas. Saya seolah-olah berkata saya harus dihormati loh. Kami yang sewa di atas. Cukup besar loh yang kami sewa di atas. Dan sebagainya. Tuhan tegur saya kejar terus. Hati saya gak enak. Itu ya mau makan gak enak. Teringat terus sama satpam itu. Jangan-jangan dia member CG. Dan sebagainya. Tuhan, saya berkata, Tuhan ampuni saya gak bermaksud demikian. Cuman karena saya ingin cepat datang ke atas. Dan orang ini melakukan sesuatu yang gak wajar. Bentar ya. Agak cuek begitu. Bentar ya. Saya cek dulu. Jadi saya berkata, saya pendetanya di atas. Saya tahu ini gak keluar dari hati yang sombong atau gimana. Saya cek hati saya. Enggak. Tapi ada secuil yang bisa salah. Saya bisa condong kepada kesombongan. Dan itu pun Roh Kudus tegur. Saya berkata kepada salah satu full timer. Tahu enggak? Tolong cari ada security di mall yang di depan pintu putar itu. Lalu tolong berikan makanan. Belikan mewakili saya. Sampaikan terima kasih karena sudah jadi security yang baik. Saya sampai melakukannya karena saya merasa titik itu kalau nggak dihapus di hati saya, dibuang, dikubur, hilang. Maka saya akan menjadi hamba Tuhan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Beberapa di antara Anda, jemaat, Anda tahu saya gimana. Tapi ketika saya mulai melakukan suatu tindakan yang bisa membuat tindakan itu jadi jebakan, Tuhan tegur saya. Saya ini siapa sih? Hanya debu dan tanah saja. Yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani. Bukan bos. Mari kita menjadi seorang pemimpin yang melayani. Pemimpin sebagai pelayan. Itu harus berkorban. Gak boleh main seenaknya saja, tunjuk sana sini. Tanpa mengerti apa yang dikerjakan. Ya, ketika saya menyampaikan cerita saya sendiri. Saya berdoa supaya Anda belajar dari cerita apa yang saya alami. Ya, Anda akan dipakai Tuhan, Anda akan menjadi orang yang luar biasa. Anda akan jadi pemimpin di perusahaan Anda akan jadi pemimpin di keluarga Anda. Poin yang ketiga, pemimpin seperti Kristus. Memimpin seperti Yesus. Yang ketiga adalah ayat yang 32. Dikatakan, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Yesus berkata kepada Simon Petrus, kamu ini akan menyangkal, tapi kalau kamu sudah insaf, kalau kamu sudah bertobat, udah mengerti, udah kembali ke jalanku, maka kuatkanlah saudara-saudaramu. Dari hal ini kita belajar prinsip bahwa Yesus itu mengenali dan mengembangkan potensi orang-orang yang dia pimpin. Yesus sangat tahu murid-muridnya. Yesus pastilah tahu kalau Yudas itu sering ambil uang kas. Ada di Alkitab. Dia sering mengambil uang kas pelayanan untuk kepentingan pribadinya. Ada seorang wanita yang pecahkan buli-buli minyak sangat mahal. Yudas berkata, sayang ini harusnya dijual untuk orang miskin. Kata firman Tuhan, dia gak mengatakannya karena memang dia cinta orang miskin, mau melayani. Tapi karena dia sering mengambil uang. Yesus tahu, tapi Yesus memberi kesempatan. Yesus adalah pemimpin yang memberi kesempatan, mengenali dan mengembangkan semua potensi dari orang-orang yang dia pimpin. Yesus mengajar, Yesus memberi waktu, Yesus pergi berlayar dengan mereka di Danau Galilea, pergi ke gunung bersama dengan mereka. Yesus bawa Yakobus, Petrus, Yohanes pergi ke gunung, Yesus berubah, bercahaya wajahnya, Yesus mengajar murid-muridnya, siang, malam, pagi. Yesus memberikan waktu, Yesus menegur mereka, Yesus memuji mereka. Yesus memuji Petrus loh. Yesus berkata, menurut orang siapa aku? Lalu murid-muridnya berkata, ada yang berkata Elia, ada yang berkata ini. Tapi Yesus berkata, menurut kamu saya siapa? Dan Petrus berkata, engkau anak Allah, kau Mesias. Dan Yesus berkata, berbahagialah engkau, sebab Bapa yang menyatakannya kepadamu. Yesus memuji, memberi teguran juga. Yesus mengembangkan potensi dari orang-orang yang dipimpin. Salah satu spirit terkuat dari kepemimpinan Kristus adalah Yesus gak takut disaingi. Jangan pernah alergi kalau ada seorang yang dipakai atau ada orang baru di perusahaan Anda, potensinya luar biasa, jangan Anda tekan orang itu. Anda merasa terancam,
Karena kalau orang merasa terancam, orang ini rasa amannya nggak ada, orang itu nggak akan diberkati Tuhan. Kita harus percaya sebagai anak Allah, bahwa sesuatu itu kalau memang Tuhan peruntukkan untuk kita, nggak ada yang bisa ambil dari kita. Seorang pemimpin yang besar harus bangga kalau orang yang dia pimpin jadi besar. Kita harus bangga kalau lihat orang melayani. Saya sangat bangga, saya belajar banyak hal dari seorang hamba Tuhan, dari semua gereja, semua hamba Tuhan di gereja Mawar Syaron. Mereka luar biasa semua. Saya banyak belajar, mereka rendah hati. Salah satu yang bisa saya ceritakan adalah Pastor Yudi Kusmanto. Adalah orang yang luar biasa, saya belajar dari beliau. Saya masih ingat ketika saya pergi melayani, diberi kesempatan melayani di The X Conference. Yang hadir ribuan orang. Dan waktu itu ada Pastor Yudi duduk di depan saya, ketika saya menyampaikan firman, beliau ada di depan saya di baris terdepan. Ketika saya turun, Pastor Yudi berkata, bagus. Saya ingat saya dulu di Manado, beliaulah yang beri saya kesempatan. Dan waktu itu saya khotbah di depan beliau. Dan dia berkata, bagus. Wow, saya melihat, wow, ini adalah hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Dia gak merasa tersaingi kalau ada orang muncul sana sini dipakai oleh Tuhan. Demikian juga kita, atau Anda di tengah-tengah keluarga, saudara bersaudara, kalau ada saudara Anda mulai lebih diberkati, Anda cek hati Anda, mulai merasa gak aman gak? Kalau tiba-tiba perasaan itu muncul, datang di kaki Tuhan, minta Tuhan buang semuanya. Minta Roh Kudus tolong Anda, supaya benih-benih itu dibuang semua. Jangan pernah merasa tersaingi, karena setiap orang punya perjalanan hidupnya, setiap orang punya panggilan hidupnya. Kita ini dipanggil gak jadi sama semuanya. Kita dipanggil jadi satu dengan keunikan masing-masing. Bukankah kita punya Yesus, harta terindah kita, apalagi yang bisa menyaingi kita? Kita punya Tuhan. Jadi yang ketiga adalah, mari belajar jadi pemimpin yang mengenali dan mengembangkan potensi dari orang-orang yang kita pimpin. Ya. Setiap seorang ayah, setiap ayah harus tahu potensi dari anak-anaknya. Jangan pernah membandingkan, karena masing-masing punya keunikannya. Pimpin mereka di dalam keunikannya, pimpin mereka berjumpa dengan Kristus, dan Tuhan akan urapi mereka. Buat mereka bangga dengan keunikan mereka masing-masing. Ya, budaya kita itu dengan sangat mudah, budaya Asia sangat mudah untuk membandingkan yang tua dengan yang lebih muda, anak tengah dengan yang sulung dan sebagainya. Sehingga ada banyak orang yang tersakiti, anak-anak yang tersakiti di rumah. Karena dibanding-bandingkan. Mari kita belajar prinsip ini, yaitu mengenali potensi dari orang-orang yang kita pimpin. Dan terakhir adalah di ayat yang ke-28 dikatakan, kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dari ayat ini kita belajar prinsip bahwa sebagai seorang pemimpin kita harus fokus dengan visi, dengan misi yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita kerjakan. Jangan berusaha untuk kerjakan banyak hal, padahal Tuhan gak suruh kita melakukannya. Ada banyak area yang Tuhan mau kita gak masuk ke dalamnya. Jangan paksakan karena kita merasa orang lain hamba Tuhan itu melakukannya. Jadi saya harus tiru. Atau kita melihat usaha orang lain, kita berkata mereka diberkati usaha begini. Saya akan tiru Karena banyak orang usahanya itu selalu suka tiru-tiru sana, tiru sini. Tidak fokus dengan karunia-Nya, berusaha untuk meniru semua orang. Jika memang Tuhan memperuntukkan hal itu untuk kita, maka Tuhan pasti urapi kita di area itu. Tetapi mari kita fokus dengan visi dan misi. Fokus, Yesus sangat fokus. Bahkan ketika Yesus dicari orang banyak dan mereka berkata, murid-murid berkata, Guru, banyak orang cari Engkau. Mereka sudah menanti-nantikan Engkau. Yesus berkata, ayo kita pergi ke kota lain. Yesus sangat keras. Yesus meninggalkan orang-orang yang harus didoakan, yang harus dilayani, karena Yesus harus pergi ke tempat lain. Anda harus rela meninggalkan beberapa area yang Tuhan tidak panggil Anda masuki. Karena Anda harus mengerjakan apa yang Tuhan mau Anda kerjakan. Pemimpin harus fokus dengan apa yang dia kerjakan. Pemimpin gak menjadi segala-galanya. Kita gak dipanggil untuk mengerjakan hal ini, hal itu. Saya sangat suka, saya suka musik, saya suka melukis juga. Saya suka baca sejarah.
Ketika saya menyelami buku-buku itu, baca sana sini, Tuhan tegur saya, kamu gak dipanggil untuk mengetahui semua sejarah yang ada di dunia. Jadi saya mendorong setiap Anda untuk belajar, fokus, apa yang Tuhan letakkan di hatimu, kerjakan dengan baik. Tuhan kalau pimpin kita selalu berkata, apa yang ada di tanganmu, pergilah dengan itu, apa yang ada di tanganmu. Itulah prinsip ketika Tuhan utus Musa. Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat saja. Oke, pergilah dengan tongkat itu. Pergilah dengan apa yang ada di tanganmu. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Mari kita belajar prinsip kepemimpinan Yesus. Yesus dan kepemimpinan. Bagaimana Yesus memimpin 12 orang, mengubah mereka, mengubah dunia. Kita pun bisa menjadi pemimpin yang berhasil. Apa yang kita tabur setiap hari. Suatu saat, puluhan tahun ke depan, walaupun suatu saat Tuhan panggil kita punya sebuah legacy yang luar biasa. Karena kita menjadi pemimpin yang meneladani Tuhan Yesus Kristus. Saya undang setiap Anda yang menyaksikan, yang mengikuti ibadah ini. Anda bisa bangkit berdiri di kursi Anda. Mari selami firman Tuhan. Anda bisa tutup mata. Anda fokus kepada Tuhan. Dengarkan kata-kata saya. Tuhan mau setiap kita menjadi pemimpin yang berhasil. Tuhan mau setiap kita menjadi pemimpin yang diurapi oleh Tuhan. Setiap orang minimal adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Mari Anda membuka hati bagi firman. Yesus 3,5 tahun berkarya. Dia adalah Tuhan, tapi Yesus juga adalah manusia yang datang ke dunia pada waktu itu. Yesus memberikan teladan kepada kita bagaimana membentuk tim. Yesus memberikan teladan kepada kita bagaimana menjadi seorang pemimpin. Saya sungguh-sungguh berdoa. Setiap bapak, ibu, saudara, saudari yang saya kasihi. Anda menjadi orang-orang yang berhasil dalam hidup Anda. Jadi pemimpin yang berhasil. Jika Anda mengalami pergumulan dalam kepemimpinan Anda diragukan. Ingat Yesus pernah diragukan. Kalau Anda merasa Anda ditolak, ingat Yesus juga pernah ditolak. Kalau Anda merasa bahwa Anda ini gak bisa, orang-orang yang Anda pimpin kelihatannya banyak kegagalan. Yesus juga punya murid-murid yang banyak kegagalan. Kalau Anda seorang ayah yang merasa gak berhasil, anak-anak saya gagal, pandang kepada Yesus hari ini. Anda bisa angkat kedua tangan Anda. Mulailah berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau Bapa yang baik, Tuhan. Engkau memberikan teladan kepada kami menjadi pemimpin yang berhasil. Ternyata pemimpin yang berhasil bukanlah pemimpin yang memimpin dengan mulus. Yesus memimpin dan penuh keberhasilan. Dan Yesus mengalami banyak pergumulan dalam kepemimpinan. Kami tidak mau menyerah, tidak mau lempar handuk ya Tuhan. Karena ada Tuhan menyertai kami. Bapa sertai kami, meteraikanlah firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat kedua tangan Anda. Kita akan naikkan satu lagu. Sama-sama menyembah Tuhan. Bagaikan bencana. Amin. Siap dibentuk. Demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu. Dibaharui selalu. Ku dibaharui selalu. Jadikan ku alam dalam rumah. Jadikan ku alam dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku
Biarlah kami tertuju kepadamu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Kami serahkan hidup kami, pimpin kami, jadi pemimpin-pemimpin yang diurapi oleh Tuhan. Jadikan setiap jemaat pemimpin-pemimpin yang diurapi. Jadikan setiap orang yang mendengarkan pesan ini jadi pemimpin-pemimpin yang diurapi dimanapun mereka pergi dan berada. Entah banyak orangkah yang kami pimpin atau sedikit saja, kami tetap diurapi oleh Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pesan firman-Mu. Meteraikanlah ya Tuhan dalam hati kami. Mari angkat kedua tangan Anda. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkatimu, berkati keluargamu, berkati pekerjaanmu, berkati kepemimpinanmu dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati kepemimpinanmu seperti kepemimpinan Yehuda, singa dari Yehuda. Tuhan mengurapimu. Terimalah berkat kepemimpinan yang berhasil di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Allah Roh Kudus. Setiap pemimpin yang diurapi, sama-sama katakan, Amen. God bless you.